Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang misteri terowongan bawah tanah Surabaya, jejak kolonial dan makhluk tak kasat mata. Sebuah kisah menegangkan tentang lorong-lorong tersembunyi yang menyimpan rahasia kelam dari masa lalu, serta keberadaan makhluk gaib yang menjaga tempat tersebut. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi yang membantu kita mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe agar kisah-kisah misteri ini semakin luas tersebar, menjadi manfaat, serta menjadi amal jariah bagi kita semua. Malam itu, hujan turun gerimis di kota Surabaya. Langit gelap pekat tanpa bintang. Raffi, seorang mahasiswa arkeologi, berdiri di depan sebuah gedung tua peninggalan kolonial di kawasan Kota Lama. Ia memandangi pintu kayu besar yang sudah lapuk, tertutup rapat selama puluhan tahun. Beneran ada terowongan bawah tanah di sini? Tanya Sandi, temannya, dengan nada skeptis. Raffi mengangguk. Dulu, orang Belanda membangun jaringan terowongan rahasia di bawah kota ini. Sebagian sudah runtuh, tapi ada yang masih utuh. Mereka mendapat informasi dari seorang kakek tua yang dulu bekerja sebagai penjaga gedung ini. Konon, ada lorong tersembunyi di bawah lantai ruang penyimpanan yang langsung mengarah ke dalam tanah. Tanpa pikir panjang, Raffi dan Sandi mulai mencari celah di lantai, mengetuk-ngetuk kayu yang mulai lapuk. Tuk! Salah satu papan berbunyi berbeda. Dengan hati-hati, mereka mencongkel kayu itu. Debu dan udara lembab menyeruak. Di bawahnya, sebuah lubang gelap menganga. Sebuah tangga batu terlihat menurun ke dalam perut bumi. Ini dia, bisik Raffi, matanya berbinar penuh antusias. Sandi menelan ludah. Kita benar-benar mau masuk. Tanpa menjawab, Raffi menyalakan senter dan mulai menuruni tangga. Sandi tak punya pilihan selain mengikutinya. Di bawah sana, udara lebih dingin. Aroma lembab bercampur bau tanah yang sudah lama terkubur menusuk hidung. Dinding-dinding bata tua berdiri kokoh. Beberapa bagian sudah retak dan ditumbuhi lumut. Terowongan itu panjang, membentang jauh ke arah yang tak mereka ketahui. Tiba-tiba, senter Raffi berkedip sebentar lalu mati. Raffi, kenapa lampunya? Suara Sandi bergetar. Raffi mencoba memukul-mukul senter, tapi tak berhasil. Mungkin baterainya habis. Namun, sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, suara langkah pelan terdengar di ujung lorong. Tuk, tuk, tuk. Sandi meremas lengan Raffi. Kita gak sendirian di sini. Raffi mencoba tetap tenang, tapi bulu kuduknya meremang. Langkah itu semakin mendekat, disertai suara nafas berat yang bergaung di sepanjang terowongan. Mereka membeku di tempat. Di depan mereka, sesosok bayangan hitam mulai muncul dari kegelapan. Bayangan hitam itu semakin jelas. Raffi menahan napas. Matanya menatap sosok yang perlahan bergerak mendekat dari dalam gelapnya terowongan. Tuk, tuk, tuk. Suara langkah itu terdengar seperti hentakan sepatu keras di lantai batu. Lalu, suara lirih menyerupai bisikan terdengar dari arah yang sama. Pergilah. Sandi mencengkram lengan Raffi semakin kuat. Kita harus keluar dari sini, bisiknya dengan suara gemetar. Tapi Raffi masih terpaku. Ia mencoba berpikir logis, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek sugesti dan kondisi terowongan yang memang menyeramkan. Namun, tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah drastis, semakin dingin dan menyesakan. Raffi merasakan dadanya berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari segala arah. Sandi, kau dengar suara itu? Tanya Raffi pelan. Sandi mengangguk, wajahnya pucat pasi. Ya, tapi bukan cuma satu suara, seperti ada banyak bisikan. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara langkah itu berhenti, berganti dengan suara gesekan kasar di dinding bata. Dari balik kegelapan, muncul sesosok pria berpakaian seragam tentara kolonial Belanda yang sudah usang. Wajahnya pucat kehijauan, matanya kosong, dan mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Sandi tak tahan lagi. Ia berbalik dan berlari menaiki tangga. Raffi, ayo keluar. Namun, sebelum Raffi sempat bergerak, sesosok tangan kurus dan dingin mencengkeram bahunya. Dalam sekejap, kepalanya terasa berat, dan penglihatannya berputar. Di hadapannya, lorong terowongan tiba-tiba berubah. Cahaya obor menerangi dinding, dan ia melihat beberapa pria Belanda tergesa-gesa berlari, membawa peti-peti kayu besar. Suara teriakan dan dentingan rantai bergema di seluruh ruangan.
Sebuah bayangan hitam yang lebih besar dari sosok tentara tadi muncul, berdiri di ujung lorong dengan mata merah menyala. Dan kemudian, Raffi tersentak kembali ke dunia nyata. Sosok tentara kolonial itu lenyap. Namun, udara di sekitarnya masih terasa berat. Ia tak membuang waktu lagi. Dengan napas tersengal, ia berlari menaiki tangga, keluar dari terowongan dengan tubuh gemetar. Di atas, Sandi sudah menunggu dengan wajah penuh ketakutan. Kita gak boleh balik ke sana lagi, Raff. Tempat itu bukan buat manusia. Raffi mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu, terowongan itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka kira. Dan mungkin, seseorang, atau sesuatu, masih menunggu di dalam sana. Malam itu, Raffi tak bisa tidur. Bayangan sosok tentara kolonial dan suara bisikan dari dalam terowongan terus menghantui pikirannya. Ia duduk di depan laptopnya, mencari informasi tentang terowongan bawah tanah di Surabaya. Matanya terpaku pada satu artikel tua yang mengutip catatan sejarah kolonial. Terowongan rahasia ini digunakan oleh tentara Belanda untuk mengangkut emas dan barang berharga. Namun, banyak pekerja pribumi yang dipaksa bekerja tanpa pernah kembali ke permukaan. Beberapa mengatakan mereka dikorbankan untuk menjaga rahasia lorong ini. Jantung Raffi berdetak lebih cepat. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai di sana. Esok paginya, ia menemui kakek Sastro, pria tua yang dulu bekerja sebagai penjaga gedung tua itu. "Apa kau benar-benar masuk ke terowongan itu?" tanya kakek Sastro dengan suara rendah, matanya menatap tajam. Raffi mengangguk. "Kami melihat sosok tentara Belanda, dan aku mendengar suara orang-orang." Kakek Sastro menghela napas panjang. "Sudah kuduga, kau melihat mereka yang masih terjebak di sana." "Terjebak?" "Ya, mereka yang mati di sana, baik tentara Belanda maupun pekerja pribumi, tak pernah benar-benar pergi. Jiwa mereka masih tersangkut di lorong itu, menjaga harta yang dulu mereka bawa. Ada sesuatu yang lebih besar di dalam sana, sesuatu yang menjaga rahasia tempat itu." Sandi yang ikut mendengar cerita itu menggigil. "Kita gak akan balik ke sana lagi, kan, Raff?" Tapi Raffi justru semakin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam terowongan itu? "Kek." Kakek Sastro menatapnya lama sebelum akhirnya berkata lirih, "Jika kau ingin tahu, jangan pergi sendirian. Dan jangan pernah menoleh ke belakang." Raffi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, perjalanannya ke terowongan itu belum selesai. Dan kali ini, ia harus benar-benar siap menghadapi apapun yang menunggunya di sana. Malam itu, Raffi kembali ke gedung tua. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia mengajak Pak Hasan, seorang ahli spiritual yang biasa menangani tempat-tempat angker. Sandi menolak ikut, memilih menunggu di luar dengan wajah penuh kecemasan. "Terowongan ini sudah terkunci oleh energi lama," ujar Pak Hasan sebelum mereka masuk. "Kau harus kuat, jangan sampai goyah." Raffi hanya mengangguk. Mereka membuka papan lantai seperti sebelumnya dan menuruni tangga batu menuju lorong bawah tanah. Kali ini, udara lebih berat, lebih dingin. Seakan sesuatu telah mengetahui kedatangan mereka. Langkah kaki mereka menggema di sepanjang lorong sempit itu. Dinding bata merahnya semakin berlumut, dan beberapa bagian tampak seperti baru saja digores oleh sesuatu. Saat mereka mencapai tikungan pertama, Raffi merasakan dejavu. Suara langkah berat itu kembali terdengar. Tuk, tuk, tuk. Pak Hasan berhenti. Ia menutup matanya sejenak sebelum berbisik, "Jangan takut, mereka hanya penjaga." Dan benar saja, dari balik bayangan, sosok tentara kolonial itu kembali muncul. Kali ini, jumlahnya lebih dari satu. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong menatap mereka. Raffi menahan napas. Kakinya terasa berat, seakan ada sesuatu yang mengikatnya ke lantai. Pak Hasan maju selangkah dan mulai membaca doa dengan suara tenang. Seiring lantunan ayat suci keluar dari bibirnya, para tentara itu mulai bergetar. Mereka mundur perlahan, sebelum akhirnya menghilang dalam gelap. Namun, justru saat itu, sesuatu yang lebih besar mulai bergerak. Lorong bergemuruh, dan dari ujung kegelapan, muncul sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Udara mendadak terasa lebih panas, dan suara desisan mengelilingi mereka. "Inilah dia," Pak Hasan bergumam, "penjaga utama tempat ini." Sosok itu mendekat. Setiap langkahnya membuat dinding bergetar. Raffi bisa merasakan getaran di dadanya, seolah sesuatu sedang mencoba masuk ke dalam pikirannya. "Pergi."
Suara itu bergema di kepalanya. Tapi kali ini, bukan perintah. Suaranya terdengar, seperti peringatan. Pak Hasan, apa kita harus mundur? Bisik Raffi dengan suara serak. Pak Hasan tidak menjawab. Ia merogoh sesuatu dari tas kecilnya, seikat bunga kering dan sebilah keris kecil. Jika kita mundur sekarang, kita tak akan pernah tahu rahasia apa yang dijaga di sini. Raffi menelan ludah. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Mereka harus menghadapi kegelapan yang sesungguhnya. Sosok hitam itu berdiri tegak, tubuhnya samar seperti kabut pekat, tapi matanya menyala merah seperti bara api. Udara di dalam terowongan semakin berat, seolah ada kekuatan yang menekan dada Raffi hingga sulit bernapas. Pak Hasan menggenggam keris kecilnya erat, bibirnya melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ia merasakan kekuatan yang luar biasa dari sosok di hadapan mereka. Tiba-tiba, sosok hitam itu mengangkat tangannya. Angin berputar di dalam lorong yang seharusnya tertutup rapat. Dari dinding, terdengar suara tangisan dan rintihan lirih, seperti suara orang-orang yang tersiksa selama ratusan tahun. Inilah dia, Pak Hasan berbisik. Bukan sekadar penjaga. Dia adalah makhluk yang diberi tugas mengikat arwah di sini. Raffi menelan ludah. Mengikat. Pak Hasan mengangguk. Tentara Belanda dulu menggunakan pekerja pribumi untuk menggali lorong ini, tapi banyak dari mereka yang tewas akibat kerja paksa. Sebagian dikubur hidup-hidup. Mereka tidak ingin rahasia tempat ini bocor. Dan untuk menjaga agar arwah mereka tidak pergi, mereka meninggalkan sesaji yang justru memunculkan makhluk ini. Raffi bergidik. Kini ia mengerti kenapa suasana di terowongan ini begitu mencekam. Ini bukan sekadar tempat tersembunyi, melainkan sebuah penjara bagi jiwa-jiwa yang tak pernah mendapat ketenangan. Pak Hasan melangkah maju. Ia merentangkan tangannya, lalu melemparkan bunga kering ke arah sosok hitam itu. Aku tahu kau hanya menjalankan tugasmu, ujar Pak Hasan dengan suara mantap. Tapi ini saatnya melepaskan mereka. Cukup sudah. Makhluk itu mendesis. Lorong bergetar semakin keras, dan dari bawah, lantai batu mulai retak. Suara jeritan semakin kencang, bercampur dengan suara mengerang yang seakan keluar dari dinding. Raffi menutup telinganya, merasakan suara itu langsung masuk ke dalam pikirannya. Sekujur tubuhnya menggigil. Lalu, dalam sekejap, suara itu berhenti. Sosok hitam itu menunduk, lalu perlahan-lahan tubuhnya mengecil. Mata merahnya meredup, hingga akhirnya menghilang seperti asap yang tertiup angin. Pak Hasan menghela napas panjang. Sudah selesai. Namun, sebelum mereka bisa lega, dari balik retakan lantai, sesuatu muncul. Sebuah peti kayu tua yang terkubur selama lebih dari 1 abad. Dan Raffi tahu, peti itu mungkin menyimpan rahasia terbesar dari terowongan ini. Peti kayu itu teronggok di antara retakan lantai batu. Warna kayunya sudah menghitam karena usia, dan besi penguncinya berkarat. Namun, aura misterius yang menyelimutinya membuat dada Raffi berdebar. Pak Hasan mengamati peti itu dengan tatapan serius. Ini bukan peti biasa, gumamnya. Raffi menelan ludah. Mungkinkah ini harta yang disembunyikan Belanda? Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia berjongkok dan mengusap permukaan peti. Ada ukiran simbol aneh di sana, lingkaran dengan garis-garis silang. Di tengahnya terdapat pola seperti mata yang mengawasi. Tanda ini bukan sekadar penanda kepemilikan, kata Pak Hasan lirih. Ini segel, dan jika mereka menyegelnya, berarti ada sesuatu yang seharusnya tidak boleh dibuka. Raffi bergidik. Kalau begitu, kita jangan membukanya. Pak Hasan menatapnya dalam. Tidak semudah itu. Bisa saja ini berisi dokumen penting, atau sesuatu yang bisa mengungkap rahasia terowongan ini. Tapi kalau isinya lebih buruk dari yang kita duga, maka kita harus siap menanggung akibatnya. Mereka terdiam beberapa saat. Sementara itu, udara di sekitar terasa lebih tenang, tak lagi dihantui bisikan atau suara langkah kaki gaib. Akhirnya, dengan tangan sedikit gemetar, Raffi menarik besi pengunci yang sudah rapuh. Butuh beberapa tarikan sebelum akhirnya. Krah! Peti itu terbuka. Raffi dan Pak Hasan langsung menahan napas. Di dalamnya, mereka melihat sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Bukan emas, bukan permata, melainkan tumpukan lembaran kertas tua yang hampir hancur dimakan waktu. Dan di antara kertas-kertas itu, terdapat sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah tengkorak manusia kecil, seperti milik seorang anak.
Jantung Raffi berdegup kencang. Allahu Akbar. Pak Hasan mengambil salah satu lembaran kertas dengan hati-hati. Tulisan Belanda yang pudar masih terlihat di sana. Dengan suara bergetar, ia membaca. Eksperimen berhasil. Subjek ke-12 bertahan lebih lama dari perkiraan. Kami akan melanjutkan pengujian berikutnya di lokasi baru. Raffi merasa darahnya membeku. Ini bukan hanya tentang harta karun atau lorong rahasia. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah eksperimen mengerikan yang mungkin telah terjadi di tempat ini. Tapi sebelum mereka bisa membaca lebih jauh, suara langkah kaki bergema lagi di lorong. Tuk, tuk, tuk. Namun kali ini, bukan hanya satu atau dua langkah. Mereka mendengar banyak sekali langkah kaki. Seperti ada puluhan orang yang mulai bergerak di dalam kegelapan. Tuk, tuk, tuk. Langkah-langkah itu semakin mendekat, menggema dari berbagai arah. Raffi menoleh ke kanan dan kiri, tapi lorong gelap itu kosong. Tidak ada siapapun di sana, hanya suara derap kaki tanpa wujud. Pak Hasan buru-buru mengembalikan lembaran kertas ke dalam peti, lalu menutupnya kembali dengan cepat. Kita sudah mengusik sesuatu yang seharusnya tetap terkubur, katanya dengan suara tegang. Raffi bisa merasakan udara di sekitarnya berubah lagi, dingin, tapi sekaligus penuh tekanan. Seolah sesuatu yang tak kasat mata tengah mengawasi mereka dari balik kegelapan. Lalu terdengar suara lain. Bukan hanya langkah kaki, tapi juga isakan pelan. Tangisan anak kecil. Pak Hasan, kau dengar itu? Bisik Raffi. Pak Hasan mengangguk. Itu suara arwah yang masih terjebak di sini. Mungkin anak yang tengkoraknya kita temukan tadi. Raffi merinding. Dadanya terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menekannya. Ia berusaha menenangkan diri, tapi suara tangisan itu semakin jelas, seperti berasal dari dinding terowongan. Dan kemudian, tap, sebuah tangan kecil mencuat dari celah bata yang retak, jari-jarinya kurus dan pucat. Raffi tersentak mundur, hampir jatuh. Astagfirullah. Pak Hasan tidak panik, tapi wajahnya semakin tegang. Ia buru-buru mengeluarkan segenggam garam dari kantong kain kecil yang dibawanya. Dengan gerakan cepat, ia menaburkan garam itu ke arah tangan misterius tersebut. Tangan itu langsung bergetar, lalu menghilang kembali ke dalam dinding. Namun, tangisan anak kecil tadi berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Tiba-tiba, lorong berguncang. Batu bata yang sudah rapuh mulai berjatuhan, debu beterbangan ke segala arah. Suara langkah kaki semakin keras, bercampur dengan erangan panjang dan bisikan samar dalam bahasa yang tak mereka pahami. Pak Hasan menarik tangan Raffi. Kita harus keluar sekarang. Tanpa pikir panjang, mereka berlari secepat mungkin, menyusuri lorong yang semakin gelap. Nafas mereka memburu, tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Di belakang, suara langkah kaki itu masih mengikuti. Raffi berani melirik sekilas ke belakang, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir. Di ujung lorong, samar-samar tampak sosok-sosok manusia dengan tubuh kurus kering dan wajah tanpa mata, bergerak terseok-seok ke arah mereka. Makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Tangga keluar sudah terlihat di depan. Hanya beberapa meter lagi. Namun, sebelum mereka bisa mencapai tangga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tepat di hadapan mereka, sesosok bayangan hitam muncul, menghalangi jalan keluar. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala, sama seperti sosok yang mereka hadapi sebelumnya. Raffi terhenti. Ia tahu mereka sudah di ujung tanduk. Dan kali ini, tidak ada jalan keluar yang mudah. Bayangan hitam itu berdiri tegak di depan tangga keluar. Matanya yang merah menyala menatap Raffi dan Pak Hasan tanpa berkedip. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menekan tubuh mereka agar tidak bisa bergerak. Dari belakang, suara langkah kaki terus mendekat. Erangan memilukan terdengar semakin jelas. Raffi tahu, jika mereka tidak segera keluar dari sini, mereka mungkin akan bernasib sama seperti arwah-arwah yang terjebak di tempat ini. Pak Hasan menggenggam keris kecilnya lebih erat. Dengan suara tegas, ia berseru, "Kau bukan lagi penjaga di sini. Tugasmu sudah selesai. Biarkan kami pergi." Bayangan hitam itu tidak bergerak. Sebaliknya, lorong mulai bergetar lagi. Batu bata dari dinding runtuh satu persatu, seolah terowongan ini sudah tidak bisa menahan kekuatannya sendiri. Pak Hasan mundur selangkah, lalu berbisik Raffi, "Kita harus memutus ikatan energi di sini. Jika tidak, lorong ini akan menutup selamanya, dan kita akan ikut terkubur."
Raffi mengangguk cepat, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami maksud Pak Hasan. Apa yang harus kita lakukan? Pak Hasan menarik napas dalam. Ia mengangkat kerisnya, lalu mengarahkannya ke peti tua yang tadi mereka temukan. Peti itu adalah sumbernya. Selama peti itu masih utuh, makhluk ini tetap punya kekuatan untuk menguasai tempat ini. Raffi terkejut. Jadi kita harus menghancurkannya. Pak Hasan mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, bayangan hitam itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, tubuh Raffi terasa berat. Ia tidak bisa menggerakkan kakinya. Pak Hasan pun tampak kesulitan bernapas. Dari belakang, makhluk-makhluk tanpa mata semakin dekat. Raffi berjuang sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhnya, tapi seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya dari dalam. Lalu, dalam keputusasaan, pikirannya kembali pada sesuatu yang pernah dikatakan kakek Sastro. Jangan pernah menoleh ke belakang, dan jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Raffi memejamkan mata. Ia menenangkan pikirannya, menolak rasa takut yang mulai menjalari tubuhnya. Lalu, dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia meraih batu yang ada di dekat kakinya dan melemparkannya ke peti kayu itu. Prah! Peti itu terguncang. Bayangan hitam itu mengeluarkan suara raungan menggelegar. Lorong semakin bergetar, dan dari dalam peti, terdengar suara retakan, seolah sesuatu di dalamnya sedang berusaha keluar. Pak Hasan segera bertindak. Dengan cepat, ia melemparkan garam ke arah peti dan menusukkan kerisnya ke kayu yang sudah lapuk itu. Seketika, suara jeritan melengking memenuhi terowongan. Bayangan hitam itu meronta, lalu tubuhnya mulai berpendar. Dari hitam pekat berubah menjadi abu-abu transparan, sebelum akhirnya lenyap dalam sekejap. Makhluk-makhluk tanpa mata di belakang mereka pun berhenti bergerak. Mereka berdiri diam beberapa detik, sebelum tubuh mereka memudar, hilang seperti debu yang tertiup angin. Raffi merasakan tubuhnya kembali ringan. Ia bisa bergerak lagi. Pak Hasan menarik napas lega. Sudah selesai, gumamnya. Namun, sebelum mereka bisa benar-benar merasa aman, terdengar suara gemuruh lain. Kali ini, bukan suara makhluk gaib, melainkan suara batu-batu besar yang mulai runtuh dari langit-langit lorong. Terowongan ini akan runtuh. Cepat keluar, seru Pak Hasan. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju tangga. Raffi melompat menaiki anak tangga dua-dua, sementara debu dan pecahan batu berjatuhan di belakangnya. Saat mereka berhasil mencapai permukaan, Raffi dan Pak Hasan langsung terhuyung keluar dari gedung tua itu. Dan begitu kaki mereka menginjak tanah, terdengar suara gemuruh besar dari bawah. Lantai gedung tua itu runtuh. Terowongan yang selama ini tersembunyi, kini benar-benar terkubur selamanya. Raffi terengah-engah, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Pak Hasan menepuk pundaknya dengan lelah. Kita berhasil. Tapi Raffi hanya bisa menatap gedung tua itu dengan perasaan bercampur aduk. Mereka mungkin telah menghancurkan sumber kekuatan di dalamnya. Tapi rahasia yang terkubur di bawah Surabaya masih belum sepenuhnya terungkap. Dan mungkin masih ada sesuatu yang belum selesai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua misteri harus diungkap. Dan terkadang, ada hal-hal yang lebih baik tetap tersembunyi. Jangan sampai rasa penasaran kita justru membawa pada bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra, ayat 36. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seperti nyata, agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.